warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama Ana dan Celia, teman saya hari ini yang cantik sekali. Apa kabar, Celia? Baik, Ana. Kita langsung ke informasi pertama. Boleh. Ya, Ana. Ini informasi pertama pemirsa dari sebuah mobil bus yang hilang kendali dan menabrak dua tiang Telkom. Ini berujung ke sawah di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Mobil minibus jenis Daihatsu Terios bernomor polisi DD777OZ ini terjun ke sawah milik warga Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya hilang kendali dan menabrak dua tiang Telkom. Dengan kondisi terbalik ban sebelah kanan di atas, Babin Kamtipmas Desa Panaikang dibantu warga berjibaku membalikan kembali mobil yang terjun ke sawah. Peristiwa laka tunggal tersebut sempat membuat macet Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Kapolsek Sinjai Timur, Ibtu Sirajuddin yang berada di lokasi berkatakan tidak ada korban, namun pengemudi dan juga penumpang keseluruhannya jumlahnya 3 orang cuma mengalami luka ringan. Kemungkinan ini kecepatan tinggi, kehilangan kontrol, kemudian kena air gedangan, loncat ke kiri ke sawah dan menghantam beberapa tiang listrik. Kapolsek Sinjai Timur berharap jika berkendara dalam kondisi curah hujan lebat agar mengurangi kecepatan kendaraan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan. Ya, Celia, kita hadirkan informasi lainnya untuk pemirsa. Ini pemirsa, informasi dari sebuah mobil ambulans. Ini pembawa jenazah ini didorong oleh warga karena jalan yang dilalui rusak parah. Jalanan rusak ini sudah sepanjang 6 km ini dirasakan warga selama 1 tahun lamanya. Beginilah kondisi jalan utama warga Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin Jambi yang rusak parah. Terlihat sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah terperosok dan didorong beramai-ramai oleh warga. Jalan tersebut merupakan akses utama warga Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin. 3 titik jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga sangat berdampak dengan perekonomian warga sekitar karena tidak bisa menyalurkan hasil pertanian mereka. Yang rusak ini paling sekitar mulai Kampung Baru ya, masjid Kampung Baru sampai sampai mana itu kampungnya, Terasan Panjang sampai Durampan. Sekarang ini cari ekonomi lah susah sekarang. Akibat jalan seperti ini susah ekonomi berarti? Iya. Dan bawa sampai tanah payah sekarang. Dari Nalo ini sekarang sulit, agak terlambat-lambat macam mana nih ya gerak-gerak jalan. Berarti terganggu ekonomi jalan? Iya, malah terutama ekonomi. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang kian hari rusak tersebut agar tidak menghambat pertumbuhan perekonomian mereka. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke kabar lainnya. Ini tabrakan beruntun terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ya, truk tangki menabrak kendaraan di lokasi Jalan Darumonda di bawah Kecamatan Siantar Timur, di mana 3 orang pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka. Warga mendadak dihebohkan peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi pada sore kemarin. 1 unit truk tangki bermuatan 25 ton tiba-tiba saja menghilang kendali, diduga mengalami remblong dan menabrak tiang jalan dan kios dagangan BBM eceran atau Pertamini yang berada di bahu jalan sebelah kiri. Selanjutnya, truk menabrak 2 pengendara motor CPO yang sedang melintas di lokasi. Diduga karena kecepatan tinggi, truk menabrak truk bermuatan tandan sawit. 3 orang pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan warga menuju rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Seorang pengolah buah carica. Ini yang aku habisin ya.
Ya, kita seorang pengolah buah carica. Ini membuat inovasi baru dari buah yang berasal di wilayah dataran tinggi Dieng, Wonosobo, yakni dengan menyulap buah carica ini menjadi strudel atau pastry. Pasti pernah cobain kan? Kita hadirkan informasinya untuk Anda. Strudel di tempat asalnya yakni benua Eropa biasanya disajikan dengan isian buah stroberi ataupun apel. Namun di tangan Wekso Prabiantoro, warga desa Pumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, strudel justru disajikan dengan isian yang berbeda. Sejak tahun 2020 lalu, pemilik salah satu pusat oleh-oleh di Kabupaten Wonosobo ini berinovasi dengan buah carica yang menjadi ikon negeri di atas awan ini. Isian buah stroberi dan apel pada strudel ia ganti dengan manisan carica dan juga selai carica. Kehadiran carica sebagai isian strudel ini memberikan aroma wangi dan juga tekstur yang lembut ketika disantap. Inovasi olahan buah carica yang tak melulu manisan ataupun minuman kemasan ini pun bisa diterima di kalangan masyarakat. Toro, sapaan akrabnya, menceritakan bila inovasi ini tercetus ketika melihat banyak pohon carica ditebang pada saat pandemi COVID-19 hingga membuat harganya pun anjlok. Berbekal ilmu tentang pastry Eropa yang Toro pelajari, eksperimen mengolah carica sebagai isian strudel pun ia mulai. Ada makanan khas Eropa yang namanya strudel. Di sana isinya adalah buah stroberi dan buah apel. Terinspirasi dari itu, kami mencoba mengcombine antara strudel dengan isian khas dia yaitu carica. Setiap satu porsi carica strudel bisa menjadi 10 potong yang bisa dinikmati 10 orang. Toro menjual carica stradelnya ini dengan harga Rp55.000 per porsi. Segernya dari wangi carica dapat, lembutnya dapat, terus rasanya tetap unik. Jadi mau ketemu di mana kalau nggak di Wonosobo atau di Dieng ini carica ini. Pada hari libur, Toro mampu menjual sedikitnya 60 porsi carica strudel, sedangkan pada hari biasa, setidaknya 30 porsi carica strudel bisa terjual. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Ya, Anda dan juga pemirsa, ini menjelang Hari Raya Idul Adha, jasa salon sapi di Pasar Wagepati, Jawa Tengah ramai pelanggan. Ya, uniknya ini adalah salon sapi menyediakan jasa untuk memotong kuku dan juga merawat tanduk untuk mendongkrak harga jual. Jika biasanya salon identik dengan perawatan kecantikan wanita, berbeda dengan salon yang satu ini. Ya, salon sapi yang berada di Pasar Wage, Pati, Jawa Tengah ini juga menawarkan perawatan kecantikan, namun khusus untuk sapi-sapi yang akan dijual. Pedagang sapi biasa menggunakan jasa tukang salon sapi untuk menaikkan harga jual sapi. Perawatannya sendiri meliputi pemotongan tanduk dan juga kuku sapi dengan cara dipahat dan juga dikikir. Salah satu pedagang sapi, Karso, mengungkapkan membawa sapinya untuk dipercantik di salon sapi. Sapi miliknya tersebut diratakan bagian tanduk karena kurang rata. Karso mengatakan setelah di salon, sapi miliknya mengalami kenaikan saat dijual karena terlihat lebih gagah dan juga bagus. Oh, ini biar lakunya tambah sedikit, ini disalonkan dulu. Bentuknya biar bagus, biar ganteng gitu loh. Penyedia jasa salon sapi, Nyamani, mengaku jelang Idul Adha permintaan jasa salon sapi mengalami peningkatan. Jika di hari biasa rata-rata melayani 5 sapi, jelang Idul Adha permintaan jasa salon sapi melonjak mencapai 20 ekor. Ya biasanya ya kaki yang lincip-lincip yang tidak betul itu saya. Terus kedua aku sungu yang tidak macam tanduk ya. Tanduknya tanduk. Nah, yang tidak saya gerindo tadi alat. Biaya salon sapi ini tergolong murah, yaitu Rp20.000 untuk perawatan kuku dan juga Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Tukang salon sapi juga melayani jasa panggilan dengan harga mulai dari Rp50.000 menyesuaikan lokasi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan.
Ya, informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menjenguk seniornya saat masih aktif menjadi prajurit, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Subagio mengucapkan selamat kepada Prabowo atas pangkat Jenderal Kehormatan yang disematkan kepadanya pada akhir Februari 2024 lalu. Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Subagio. Ia mengatakan kunjungan ini adalah pertama kali setelah Pilpres 2024 rampung digelar. Jenderal TNI Purnawirawan Subagio HS merupakan mantan komandan Prabowo saat berkiprah di Komando Pasukan Khusus Kopassus tahun 1994-1995. Posisi Subagio pada 1995 kemudian digantikan oleh Prabowo yang diangkat menjadi Danjen Kopassus. Tangan kanan di dada kiri. Izin Bapak, 1, 2. Sukses Mas Bro. Ya, kita beralih ya ke informasi selanjutnya. Ada informasi apa nih? Ya, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansyah hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus SYL dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Advokat tersebut dihadirkan sebagai saksi karena namanya adalah dalam berita acara pemeriksaan BAP kasus SYL. Selain Febri Diansyah, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya. Mereka adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Dedi Nur Syamsi, Kepala Rumah Tangga pada Rumah Dinas Mentan di Widya Chandra Sugiatno, dan staf tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Yuski Sefahasna. Dalam kasus ini pemirsa, jaksa mendakwa SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah dari hasil memeras anak buah di Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Baiklah. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju Tipikor. Sudah dari rekan kami Putri Sofia untuk menguak fakta persidangan apa saja yang ada di sana. Putri, silakan. Ya, untuk sidang perkara gratifikasi dan juga dugaan pemerasan yang menjerat Syahrul Yassin Limpo pada pagi hari ini. Saudara Anut, silakan berdiri. Bahkan semuanya beragama Islam. Maju 2 langkah. 5 saksi, namun yang hadir ini hanya 4 saksi. Memang dari keempat saksi tersebut, ini jaksa dari KPK sendiri menghadirkan mantan penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo dan kedua terdakwa lainnya yakni Febri Diansyah. Yang apabila kita ketahui memang Febri Diansyah sendiri ini merupakan mantan penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo dan kedua terdakwa lainnya, yang mana memang dalam hari ini Majelis Hakim dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini meminta keterangan dari Febri Diansyah mengenai posisinya sebagai penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo dan dua terdakwa lainnya, Kasdi Subagio dan juga Muhammad Hatta. Dari kesaksiannya, Febri Diansyah ini mengaku bahwa diminta secara langsung oleh Sekjen Kementan pada waktu itu yakni Kasdi Subagio untuk hukumnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, ya, terima kasih, silakan duduk sesuai urutan. Baiklah, sebelum dilanjutkan kami sepakatan aja. Dari Tipikor Jakarta. Ya, tampaknya tadi ada gangguan komunikasi ya. Tapi pemirsa jangan sedih karena usai jeda kami pastikan kembali dengan informasi dari salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Saka Tatal, yang kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini pengacara Farhad Abbas bergabung dengan tim kuasa hukum dari mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, yaitu Saka Tatal.
Ya, Farhad Abbas menegaskan akan mengambil langkah hukum meninjau kembali untuk memulihkan nama baik Saka Tatal. Lalu bagaimana informasi terkini dari Polda Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Kurnia kita akan hadirkan sesaat lagi pemirsa informasinya untuk Anda. Pengacara Farhad Abbas dan Krisna Murty mengunjungi kediaman mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan kedua pengacara untuk bergabung dengan tim kuasa hukum Saka Tatal. Dalam pertemuan dengan pengacara Farhad Abbas, Saka Tatal kembali menyatakan dirinya tak terlibat dalam pembunuhan Vina Eki 8 tahun lalu. Meski Saka Tatal telah bebas, tim pengacara akan mengajukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya. Bener nggak kamu nggak ngelakuin? Sok, berani sumpah nggak? Saka berani, sumpah saat ini juga berani. Sumpah apapun juga Saka berani. Saka ini udah menjalani dan sebenarnya udah nggak ada masalah hukum. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan nama baik pemulihan harkat martabatnya adalah melalui peninjauan kembali. Saka, malam ini Bang Krisna Murty, advokat Jakarta, saya Farhad Abbas, advokat Jakarta, dan teman-teman semua bersama dengan Ibu Titin akan membela kamu untuk memulihkan kembali hak-hak kamu. Karena pihak kepolisian menyatakan 3 nama DPO yang dituduh yang dalam persidangan menjadi bagian daripada skenario pembunuhan tersebut tidak hilang gitu. Saka Tatal juga dipanggil oleh Polda Jawa Barat pada Selasa 4 Juni mendatang. Tim kuasa hukum pun mempermasalahkan hilangnya 2 orang dalam daftar buron kasus Vina Eki. Itu berkaitan dengan DPO-nya Peggy. Sebetulnya dari awal juga saya sih masalah DPO, walaupun nama DPO itu tercantum loh di putusan pengadilan. Di halaman 126, 127 itu menimbangnya ada, kemudian mengadili nama DPO itu dicantumkan di halaman 134. Nah tiba-tiba menghilang yang 2-nya dengan alasan fiktif. Kalau misalnya DPO aja fiktif, bagaimana dengan peristiwa sebetulnya yang terjadi? Apakah betul sedramatisir itu? Saka Tatal ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Eki saat masih di bawah umur pada tahun 2016 silam. Saka divonis 8 tahun penjara dan bebas pada tahun 2020 setelah menjalani hukuman selama 4 tahun karena mendapatkan remisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini di Polda Jawa Barat, sudah ada rekan kami Kurnia Amal di sana. Amal, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Celia dan juga Ana Telita, betul sekali. Untuk saat ini dari Polda Jawa Barat ini masih mendalami kasus dari pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 di kota Cirebon. Adapun informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Polda Jawa Barat, memang untuk pemeriksaan saksi ini terus dilakukan. Untuk esok hari pada 4 Juni 2024, rencananya 5 saksi akan dipanggil ke Polda Jawa Barat untuk didalami dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Adapun untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan esok hari, rencananya ini adalah Liga Akbar yang merupakan saksi kunci dari kematian Vina dan juga Eki pada tahun 2016, di mana Liga Akbar ini merupakan yang sosoknya ini belum muncul ke publik, di mana saat kejadian pada malam 27 Agustus 2016 Liga Akbar ini bersama dengan Vina dan juga Eki diiring-iringan motor, dan Liga Akbar ini selamat karena memilih jalan lain sehingga ia selamat. Liga Akbar ini juga telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian, dan untuk esok hari rencananya Liga Akbar ini akan datang ke Polda Jawa Barat memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat sebagai saksi. Yang kedua, nantinya esok hari rencananya Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana dari kasus ini pun juga akan hadir sekitar pada pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan saksi yang lainnya adalah 2 rekan dari Peggy Setiawan, di mana saksi Yadi dan juga Iwan ini nantinya akan menegaskan bahwasannya
ia meyakini Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, di mana kedua rekan dari Peggy Setiawan yakni Yadi dan juga Iwan ini nantinya akan didalami sebetulnya di mana posisi dari Peggy Setiawan ketika pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Selain itu ada satu nama lagi yang akan diperiksa esok hari, yakni adalah Robi, adik dari Peggy Setiawan. Rencananya kelima saksi ini akan datang ke Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Kemarin jika kita lihat memang untuk ke-63 pengacara dari Peggy Setiawan ini telah melakukan konsolidasi. Dari konsolidasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya upaya hukum apa saja yang akan dilakukan, dan rencananya juga esok hari ke-63 pengacara tersebut akan datang ke Polda Jawa Barat untuk meminta salinan dari BAP dan juga akan mengajukan penangguhan penahanan dari Peggy Setiawan. Menurut informasi yang kami dapatkan di tempat kami mengabarkan di Mapolda Jawa Barat ini, rencananya ayah dari Peggy Setiawan ini juga akan hadir ke Polda Jawa Barat untuk mengunjungi Peggy Setiawan. Begitu pula dengan Ibu Peggy Setiawan, yakni adalah Ibu Kartini yang dijadwalkan juga akan tiba di Polda Jawa Barat untuk mengunjungi anaknya usai dari penangkapan dan juga penetapan tersangka dari Peggy Setiawan. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Mapolda Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Oke, baik, terima kasih laporan langsung Kurnia Amal dari Polda Jawa Barat. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Penyelidikan kasus Vina masih terus berlanjut, dilanjutkan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dengan menghadirkan sejumlah saksi. Ya, setelah 3 rekan buruh Peggy, kini giliran adik dari Peggy Setiawan yang akan kemudian diperiksa di Polda Jawa Barat Selasa besok. Surat pemanggilan terhadap Robi Irawan dikirim langsung oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan diterima keluarga Peggy Setiawan sore kemarin. Pemanggilan Robi yang merupakan adik kandung Peggy sedianya digelar pada hari ini. Namun, keluarga meminta untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa esok. Robi menambah daftar saksi yang diperiksa petugas terkait Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka 26 Mei lalu. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yaitu Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah diperiksa. Pemanggilan Robi disambut baik pihak keluarga yang akan mengantar Robi ke Polda bersama pengacara. Kesaksian Robi terkait keberadaan maupun tidak terlibatnya Peggy dalam kasus Vina diharapkan dapat membuat status tersangka yang disematkan pada Peggy bisa dilepaskan. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Disetujui sama Poldanya? Iya, disetujui sama Pak Kanit. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Akan datang ke Polda berarti besok? Iya. Selama ini ibu pernah ketemu Peggy nggak di Polda? Belum ketemu. Belum diizinkan ya? Iya. Terakhir ke sana nggak ketemu berarti? Nggak ketemu. Karena waktu besoknya hari Selasa sama Kamis doang. Kemarin malam. Sekarang kan hari... Sampai hari ini, keluarga yakin Peggy tak masuk dalam daftar pencarian orang, apalagi sampai ikut dalam pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Kemarin ya sama. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setidaknya ada 5 CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Ini menurut dari kuasa hukum Saka Tatal yaitu Titin Prialianti. Nah, namun pada saat persidangan tidak pernah disebutkan adanya CCTV ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut pemirsa sudah ada rekan kami Kris Tanti Yosefa yang akan mengabarkannya secara langsung untuk Anda. Tanti, silakan.
Baik Celia, Ana dan juga pemirsa, benar sekali bahwa berdasarkan penelusuran yang kami lakukan di sepanjang tempat kejadian perkara, yakni di Jembatan Layang Talun dan di jalan sekitarnya, ini memang terdapat titik-titik CCTV yang kemudian kami temukan. Di Jembatan Layang Talun ini merupakan, berdasarkan BAP, ini merupakan tempat kejadian atau tempat penyiksaan pertama yang didapatkan oleh Vina dan juga Eki dalam kasus kematian mereka di Cirebon tahun 2016 silam. Berdasarkan penuturan dari warga sekitar di Jembatan Layang Talun ini, memang terdapat CCTV pada saat itu tahun 2016 yang mana berjenis 360, akan tetapi CCTV ini tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak ditemukan. Kemudian bergeser sedikit atau berjalan sedikit sekitar 100 hingga 200 meter, ini di dekat Jembatan Layang Talun terdapat minimarket yang juga berdasarkan keterangan dari warga sekitar ini merupakan atau minimarket ini sudah ada di sini sejak jauh sebelum tahun 2016. Artinya pada tahun 2016 minimarket tersebut sudah ada. Dan berdasarkan pantauan kami di sana pun juga terdapat CCTV yang mengarah langsung ke jalan raya. Di seberang minimarket tersebut pemirsa juga terdapat perumahan elit yang mana juga ada jauh sebelum tahun 2016, dan di sana juga terdapat CCTV yang mengarah langsung ke jalan raya yang seharusnya dapat menangkap situasi dan juga kondisi di jalan raya pada saat itu. Akan tetapi dari 3 CCTV ini pemirsa, titik-titik CCTV ini tidak ada satupun CCTV yang kemudian dihadirkan dalam persidangan pada saat kasus kematian ini terjadi. Terkait dengan hal ini, pemirsa, pihak kuasa hukum dari Saka Tatal yakni Titin Prialianti pernah menanyakan hal ini terkait dengan keberadaan CCTV ini kepada para saksi dari kepolisian di persidangan, dan jawaban dari para saksi kepolisian yang pada saat itu ada di persidangan ini menyatakan bahwa CCTV tersebut gelap, dan keterangan lainnya yakni pihak Polres Cirebon Kota pada saat itu yang menangani kasus ini tidak memiliki orang yang dapat membuka CCTV tersebut atau tidak memiliki ahli yang dapat membuka CCTV tersebut. Ini tentu kemudian menimbulkan pertanyaan, dan juga sekaligus kita berharap agar nantinya ini pihak penyidik dari Polda Jawa Barat apakah kemudian dapat menemukan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara ini pemirsa, mengingat Ibu Titin Prialianti juga sempat menyatakan bahwa di sepanjang tempat kejadian perkara baik di Jembatan Layang Talun sampai ke SMP Negeri 11 ini setidaknya terdapat 5 hingga 7 titik CCTV, namun tidak ada satupun yang dihadirkan sebagai petunjuk dalam persidangan. Sehingga tentu kita berharap agar penyidik Polda Jawa Barat nantinya dapat menemukan di manakah CCTV yang hilang ini untuk agar memberikan petunjuk agar membuat kasus ini menjadi semakin terang. Sementara demikian, Celia dan Ana, kembali dengan Anda di studio. Ya, Tanti, itu artinya Anda melihat dengan jelas bahwa CCTV yang berada 5 CCTV tadi ini berada di lokasi kejadian tersebut? Ya, Tanti, kami ingin konfirmasi apakah benar Anda memang melihat terpasangnya CCTV di dekat lokasi TKP pada saat pembunuhan itu ataupun sekarang saat ini? Udah Baik, bisa. tampaknya ada gangguan komunikasi, padahal kita ingin memastikan hal ini. Terima kasih laporan langsung, Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, kita masih akan kembali ya, Celia. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama Ana dan Celia di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Pelaku pembunuhan anak berusia 9 tahun ini di wilayah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi dicurigai melakukan praktek perdukungan. Ya, polisi menemukan di rumah pelaku terdapat kembang, kendi, dan juga foto perempuan. Pelaku pembunuhan anak 9 tahun di Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi telah ditangkap polisi. Pelaku merupakan tetangga korban, rumah keduanya hanya berjarak sekitar 100 meter. Selama ini pelaku DS tinggal seorang diri. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai montir. DS diduga kerap mengiming-imingi anak-anak sekitar dengan uang.
Saat proses olah TKP, polisi menemukan alat praktek perdukunan dari dalam rumah pelaku. Polisi tengah mendalami keberadaan alat-alat perdukunan tersebut. Di dalam rumah pelaku terdapat media semacam praktek dukun. Ini kami masih sedang dalami. Oke ya. Dan inisial pelaku siapa dan? Foto anak-anak kecil juga ada ya? Gimana? Foto-foto anak kecil di dalam kendi gitu. Ya, itu nanti masih dalam penyelidikan. Dari informasi warga sekitar, hampir setiap malam rumah pelaku didatangi oleh orang yang bertamu. Serupa dengan pihak kepolisian, warga juga curiga pelaku melakukan praktek perdukunan. Ikut dalam penggerebekan ya Pak ya? Iya. Itu ditemukan apa saja sih Pak? Yang ditemukan itu cuman ada lubang, bekas galian, terus ada sesajen itu yang saya temukan. Sesajen? Iya. Apa aja tuh Pak sesajen? Berbentuk keris, bunga-bunga, sama foto-foto. Seperti perdukunan gitu iya, Pak praktek? Iya, perdukunan gitu. Perdukunan. Tapi mencurigai gak sih Pak dia melakukan praktek perdukunan apa bagaimana Pak? Ya bisa begitu. Iya. Warga. Foto-foto apa ya Pak? Foto-foto perempuan semua. Perempuan semua? Iya. Ada di mana tuh Pak fotonya? Ada di dalam kendi. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh DS. Sebelumnya, seorang anak perempuan berusia 9,5 tahun dinyatakan hilang pada Jumat siang. Korban ditemukan tewas di dalam lubang pompa air dengan kondisi terbungkus karung pada Minggu dini hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi pembunuhan? Sudah ada rekan kami Sekar Wanda di sana. Sekar, silakan dengan laporan Anda. Ya, Celia, Ana, dan juga pemirsa, kini saya sudah berada di kediaman pelaku yang berinisial DS yang berusia 61 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap bocah perempuan yang berusia 9,5 tahun yang ditemukan di dalam lubang pompa air. Dan terpantau untuk situasi terkini ini tidak terlihat adanya pihak keluarga ataupun warga yang ada di sekeliling rumah dari pelaku ini, di mana memang dikabarkan dari pelaku DS sendiri ini hanya tinggal sendirian saja dan sehari-harinya hanya bekerja sebagai montir. Tak hanya itu, warga sekitar ini juga sudah curiga sebenarnya karena memang dari pelaku DS ini memiliki benda-benda yang dicurigai ini merupakan alat untuk melakukan aksi perdukunan seperti kendi, keris, dan juga bunga sesajen hingga foto-foto perempuan yang tidak dikenali identitasnya. Dan untuk mengetahui apakah benar pelaku ini melakukan aksi perdukunan sebagaimana yang sudah terjadi dengan bocah perempuan yang berusia 9,5 tahun, kini saya sudah bersama dengan Pak Aceng yang merupakan Karang Taruna dan juga mantan RT setempat. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Ya Pak, Bapak kan kemarin katanya ada di lokasi saat dilakukannya penggerebekan dan juga penangkapan dari pelaku. Bisa diceritakan apa saja yang Bapak saksikan pada saat itu? Pada saat itu pas penggerebekan sekitar jam 1 lewat ya, jam 1 lewat lah malam itu. Penggerebekan saya ikut bersama tim pihak kepolisian. Dan saya ikut menggeledah juga, ya hanya yang saya lihat di dalam rumahnya itu ada semacam ritual, semacam apa ya, bahkan ada di situ apa namanya pisau-pisau yang tajam atau golok lah di situ, apa namanya, apa itu digunakan buat apanya saya kurang tahu. Yang jelas ketika saya pengecekan ke dalam rumah, sebelum aparat kepolisian menggeledah, itu siangnya saya sempat menggeledah rumah pelaku, saudara Didi, yaitu saya lihat temukan lubang sekitar kedalaman 1 meter, kurang lebih setengah meter persegi. Jadi
disitulah saya menemukan lubang, ada kejanggalan sedikit. Malamnya langsung komunikasi bersama Bimaspol Kelurahan Ciketing Udik, langsung gercep atau gerak cepat gitu. Jadi pihak kepolisian ini bisa dikatakan A1 katanya. Ternyata lubang yang di belakang rumah ini lubang air, yaitu saya belum tahu. Ketika saya pengecekan itu belum tahu, saya belum ada. Ya hampir kurang lebih setengah jam bersama pihak kepolisian menggeledah rumah pelaku. Mungkin ada di situ foto-foto, sebagian ada foto anak, ada foto orang dewasa. Yang saya khawatirkan takutnya apakah itu targetnya dia, apakah itu korban yang sudah dibunuhnya, kita belum bisa memastikan. Karena sebagai saya Ketua Karang Taruna Unit 07 Kelurahan Ciketing Udik, antisipasi tetap waspada sebagai orang tua, menjaga anak-anaknya sendiri jangan sampai lengah, takut ada jaringan-jaringan yang diwaspadai. Pak, ketika saat dilakukan penggerebekan pertama kali, Bapak sempat tanya nggak sama pelakunya ini, apa ini lokasi tempat lubang pompa air tersebut, dan juga sempat bertanya nggak apa ini alat-alat perdukunan ini yang seperti kendi, pisau, dan keris sebagainya seperti itu? Yang saya pertanyakan hanya lubang aja, karena saya tanya ke pelaku itu alasannya buat supiteng, katanya rumahnya mau disekat 2 untuk saudaranya 1, buat dia 1. Tapi saya disitulah janggal, kata saya kan gitu. Sempat mempertanyakan itu supiteng buat apa? Kan masih ada spare tanah Bapak di luar, Pak. Bisa di depan, bisa di belakang. Kok kenapa ini kok lubang kok ada di ruangan tamu? Nggak masuk akal, kata saya kan itu. Ada gerak-gerik yang mencurigakan nggak, Pak, dari pelaku? Seperti panik misalnya atau seperti apa? Itu sama sekali pas saya tanya nggak ada kepanikan, nggak ada, ini biasa-biasa aja itu orangnya. Karena bukan orang gangguan sakit jiwa, bukan ini, ya itu si pelaku itu normal. Katanya setiap hari itu suka ada tamu yang datang ke rumahnya pelaku, itu benar nggak sih, Pak? Ya mungkin kalau saya dekat rumahnya pasti mengetahui entah ada tamu entah enggaknya, karena rumah saya itu agak lumayan jauh dari rumah Pak Didi ini. Ya mungkin kata tetangga sekitar yang ngelihat katanya sering ada tamu. Saya juga apa namanya kurang begitu tahu kalau untuk tamu. Ya emang sih yang saya tahu itu ada temannya dia di ngontrak juga, tapi kemarin udah diminta keterangan dari pelaku dari pihak kepolisian. Katanya sih nggak tahu gitu bahasanya, cuma main aja. Oke, baik Pak. Lalu pas ini untuk terakhirnya, apakah semenjak dari kejadian ini bagaimana reaksi warga sekitar? Ya kalau warga sekitar ya mungkin karena udah pelakunya nggak ada, mungkin kalau waktu itu siang atau nangkepnya udah gedek lah, udah emosi mungkin ya yang terhadap warga kita karena melakukan hal yang keji gitu, pembunuhan. Oke, baik Pak, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, itulah tadi keterangan dari Pak Aceng selaku warga sekitar yang juga merupakan Karang Taruna yang juga berada di tempat ketika dilakukannya penggerebekan dan juga penangkapan oleh pelaku. Berdasarkan keterangan dari Pak Aceng sendiri, memang dari pihak warga ini juga sudah mengaku kesal dengan pelaku, sebagaimana memang semenjak terjadinya kejadian ini warga sekitar juga memang hingga saat ini terpantau heboh, dan kami juga masih terus menantikan keterangan dari pihak kepolisian dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Sekar Wanda dari lokasi. Selamat siang Sekar. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan pria parubaya yang sempat viral di media sosial lantaran menikah sebanyak 28 kali. Usai jeda tetap di Apa Kabar Indonesia Siang. Tempel paket.
Sejumlah fighter dan Angel One Pride menggelar sosialisasi pertarungan internasional One Pride MMA King Size New Champion di kegiatan Car Free Day di kota Denpasar, Bali. Pertarungan internasional yang akan mempertemukan fighter-fighter Indonesia melawan fighter dari Cina akan digelar Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Juni di Taman Werdi Budaya Art Center, Denpasar. Event nanti tanggal 7 dan 8 Jumat dan Sabtu di Werdi Budaya Bali Denpasar. Tanggal 7 ada 9 pasang local pride yang akan bertanding nanti. Ada di Google Store sama Play Store. Nama aplikasinya One Pride MMA. Berapa harga tiketnya? Harga tiketnya dari 50.000 sampai 100.000. Akan ada acara lain selain Fight Night itu sendiri ya, yaitu Tabox Competition, yang mana itu adalah bukan salah satu acara tabok atau tampar saling menampar pertama di Indonesia. Terus ada lagi dance battle, terus adu panco, rap battle, dan masih banyak lain lah. Dan yang mana tiap acara itu akan ada hadiahnya, totalnya ada sekitar 20 juta. Ya, pemirsa, informasi lainnya, seorang pria Parubaya di Sukabumi, Jawa Barat ini viral di media sosial lantaran telah menikah sebanyak 28 kali. Ya, ia kerap menikah, kemudian cerai dan menikah kembali hingga 28 kali. Isep Dadang Rukmana, 55 tahun, warga Kampung Pasir Pulus, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ini hidup berdampingan bersama kedua istrinya. Ini terlihat saat dirinya merayakan ulang tahun, kedua istrinya memberikan selamat dengan cara dicium. Video milik pribadinya ini kemudian viral di media sosial. Namun siapa sangka, pengusaha asal Sukabumi ini ternyata sudah menikah 28 kali. Dari pernikahan 28 kali itu, hanya 2 pernikahan yang saat ini masih bertahan. Saat ini Isep tinggal bersama kedua istrinya di rumah yang sama. Lalu, apa yang membuat Haji Isep menikah hingga 28 kali? Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya, jadi penasaran ya, apa yang membuat Pak Isep ini menikah hingga 28 kali? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa terhubung secara virtual dengan Pak Isep Dadang Rukmana. Assalamualaikum Pak Isep, selamat siang Pak Isep. Ini nikah sebanyak 28 kali, itu memang tercatatkan di KUA atau nikahnya siri Pak? Seperti apa? Waalaikumsalam. Ya, itu saya 28 kali itu, dulu ada yang nikah siri dan juga ada yang nikah dengan KUA. Oke, Pak Isep, ini kenapa bisa sampai 28 kali Pak menikah lalu cerai atau seperti apa? Apa sebabnya Pak? Oh gini, saya menikah 28 kali itu dikarenakan saya sering disakiti oleh istri dengan seringnya berselingkuh dengan oknum-oknum para pejabat. Oke Pak Isep, kami ingin tahu apakah 28 kali ini dimulai sejak kapan Pak? Tahun berapa ya? Mungkin itu udah lama ya. Tahun 2000-an lah kurang lebih gitu ya. Saya juga lupa. Itu nikah cerai dikarenakan saya itu sering disakiti dengan perselingkuhan dengan oknum-oknum para pejabat. Okay. Nah makanya saya diceraikan, langsung nikah lagi gitu. Oke. Bahkan
Ya, bahkan saya itu dulu sampai tahun ini tahun 2017 ya, itu terus menerus saya sering disakiti oleh yang sekian dulu istri lah. Nah, sampai saya mengalami oleh oknum tersebut dan mantan istri sampai disantet gitu ya. Sampai kena santet juga karena ingin memiliki istri saya gitu. Oke, Pak Isep, ini yang mendampingi Bapak ini istri-istri Bapak? Iya. Artinya sekarang ada berapa istri Pak yang masih dijalin? Oh, ada dua. Ada dua istri. Oke, Pak. Ya, ini istri muda, yang ini istri tua. Oke, Pak Isep, kami penasaran Pak, berapa lama Bapak waktu yang memang dihabiskan bersama dengan 28 kali menikah itu? Berapa lama jaraknya? Ya itu kurang lebih ya, sekarang dengan sama istri ya, kalau ini sama yang istri ini sudah 32 tahunan lah. 32 tahun, dan ini baru 9 tahun. Yang memang terakhir saya disakiti tahun 2017 saja. Dari pertama saya nikah itu selalu disakiti, yang dulu. Oke. Nah ini artinya Bapak menceraikan istri yang dulu ini karena ada perlakuan yang tidak baik begitu Pak, selingkuh dan juga KDRT. Informasinya seperti itu? Tidak. Saya tidak ada KDRT. Saya menikah itu karena mungkin dulu ekonomi saya masih lemah ya, bahwa dulu saya pernah mengalami jadi tukang ojek gitu ya. Karena ya saya orang yang tidak mampu lah, karena mungkin faktor ekonomi ya, jadi istri itu banyak berselingkuh itu. Oke Pak, kalau yang bersama dengan Pak Isep saat ini ada istri pertama atau istri keberapa Pak? Kalau ini istri yang pertama dan istri yang kedua ini. Oke, Pak Isep, ketika Pak Isep menikah kembali selama sebanyak 28 kali, ini atas persetujuan istri pertama atau seperti apa Pak? Iya, setiap menikah saya dikasih izin sama istri yang tua. Karena tahu bahwa saya ini sering disakiti gitu. Saya izin dulu. Oke, Pak Isep sering disakiti katanya karena dari faktor ekonomi juga. Memang kalau sekarang ekonominya sudah mencukupi Pak untuk membiayai kedua istri ini? Alhamdulillah. Usaha Pak Isep apa Pak kalau boleh tahu? Saya punya penginapan, hotel. Saya juga dekorasi pengantin, WO, juga entertainment, dan lain-lain. Tentunya harus bisa adil ya Pak ya untuk membagi kepada dua orang istri ini. Seperti apa Pak adilnya ini? Mungkin bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah, karena istri saya yang satu di Sukabumi, yang satu di Jampang Kulon. Tapi karena saya banyak kesibukan di Jampang Kulon, kita sudah komitmen dengan istri yang tua, dikarenakan istri tua tidak mau diajak di Jampang Kulon. Jadi minta dibeliin rumah di Sukabumi karena ada ngurus anak-anak sekolah yang ada di Sukabumi. Oke. Jadi saya udah komitmen dengan istri. Masalah waktu tergantung situasi. Kalau saya tidak ada kesibukan, mungkin saya sering ke sana, dan juga kalau terlalu lama, mungkin istri yang tua datang ke sini, ataupun saya ke sana sama istri yang muda juga. Oke Pak Isep, ini artinya kedua istri saat ini tinggal bersama Pak, bersama Pak Isep? Oh tidak. Kalau istri saya ini sering serumah. Tapi kalau yang menetap itu ada yang satu di Sukabumi, yang satu di Jampang Kulon. Tapi kalau selagi ada di Jampang Kulon, kita serumah, tapi kamarnya masing-masing. Oke, baik.
Pak Isep, terima kasih sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya lihat tampaknya sulit juga ya untuk adil. Ini harus orang-orang yang bisa berbuat adil nih kalau gitu. Terima kasih Pak Isep sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Isep. Ya pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Warga Jalan Kober Ulu, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur menangkap pelaku penjamretan yang beraksi di lingkungannya. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku. Kedua pelaku pun babak belur hingga harus diamankan ke pos RW agar tidak diamuk warga yang sedang kesal. Meski telah tertangkap basah, namun kedua pria itu mengelak telah melakukan aksi penjamretan. Sebelumnya, kedua pelaku telah menjamret handphone seorang remaja putri yang sedang menelpon di jalan. Korban kemudian berteriak hingga menarik perhatian warga. Pelaku yang panik sempat membuang handphone korban dan berusaha kabur hingga sepeda motornya terjatuh. Kemudian para pelaku mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga. Dapat informasi kalau anak saya dijamret. Udah begitu doang. Setelah saya telusuri ternyata anak saya, istri saya udah di kantor RW gitu. Itu posisi anak bapak lagi main HP di jalan atau? Lagi arah pulang, nerima handphone atau dijamret begitu. Keributan kembali terjadi saat petugas hendak mengevakuasi kedua pelaku ke mobil patroli. Warga pun berusaha untuk memukuli kedua pelaku. Kedua pelaku beserta sepeda motor yang digunakan saat melakukan penjamretan kini diamankan petugas. Kasusnya kemudian ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Haikal Pandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor terekam CCTV di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, pelaku ini berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Kamera pengawas merekam aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Bangka Besar, Jakarta Barat. Dua orang pelaku mencuri kendaraan bermotor milik warga. Usai kejadian, petugas unit Reskrim Polsek Taman Sari melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Polisi menemukan ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV. Dari hasil penyelidikan pelaku diketahui merupakan residivis pelaku curanmor. Pihak kepolisian Polsek Taman Sari kemudian berhasil membekuk satu pelaku pencuri kendaraan bermotor. Usai ditangkap, pelaku dan sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolsek Taman Sari untuk proses penyelidikan. Dan selanjutnya pelaku tersebut dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Taman Sari untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan pengakuan pelaku sendiri ya sudah berapa kali melakukan aksinya di wilayah Jakarta. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Ya, informasi lainnya pemirsa, ini viral video aksi Bupati Halmahera Utara, Frans Maneri saat membubarkan aksi massa dengan menggunakan parang. Akibat aksi sang bupati, masa aksi lari kocar-kacir membubarkan diri. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak para mahasiswa yang merupakan masa aksi berlarian dikejar Bupati Halmahera Utara menggunakan parang. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat lalu. Kejadian bermula ketika puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar aksi menuntut sejumlah persoalan yang terjadi di Halmahera Utara. Aksi berlanjut hingga sore. Masa aksi bergerak menuju kediaman rumah pribadi Bupati di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara.
Masa aksi kemudian berorasi di sebuah penginapan tak jauh dari kediaman sang bupati. Di penginapan ini terdapat tamu bupati. Bupati kemudian menegur para mahasiswa agar tidak melakukan aksi. Bupati beralasan hari sudah sore. Selain itu, lokasi aksi dianggap bukan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Namun para pendemo menantang dan tetap berorasi. Bupati Halmahera Utara kemudian mengambil parang di mobilnya dan mengejar para pendemo. Saya datang dan tegur baik-baik. Adik-adik sebaiknya pulang. Karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, ya keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas. Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa mau melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Jadi tindakan yang saya ambil tadi sore itu sebenarnya bukan selaku bupati, karena ini di kompleks perumahan saya dan tidak ada aparat di situ pada saat itu, tidak ada aparat kepolisian karena tidak ada yang menduga bahwa masa aksi itu akan ke situ. Saya membujuk mereka sekitar 3-4 kali untuk suruh bubar dan mereka tidak mau. Ya sudah, kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara HUT itu ada dan saya usir. Kalau dengan tangan kosong kan tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya saya kejar. Mau tak mau saya harus kejar dengan parang. Untung mereka lari. Kalau tidak lari dan nantang saya mungkin tadi tidak tahu apa yang terjadi. Kita cuma sampaikan turun ke aspirasi bupati kondisi daerah saat ini. Kita lebih tahu. Dari Halmahera Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengkonfirmasi video viral tersebut sudah hadir bersama kami secara virtual ada Bupati Halmahera, Pak Frans Maneri. Pak Frans, ini videonya viral di media sosial. Kenapa menggunakan parang, Pak? Ya, assalamualaikum Mbak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Frans, ini viral di media sosial. Kenapa Pak menggunakan parang untuk membubarkan massa, Pak? Iya, memang begini Bu, budaya orang Halmahera terutama Tobelo itu sangat menghargai tamu. Jadi saya bertindak selaku orang asli yang harus melindungi tamu. Kenapa harus ada parang? Karena kalau dengan mulut sendiri kan saya sudah tegur berulang kali. Mereka tidak mau. Ya suka tidak suka harus digertak. Mereka ini kan adik-adik saya. Itu ketua GMKI itu kan adik saya yang sering ketemu. Waktu pelantikan pun saya hadir. Saya ini kan juga senior GMKI. Jadi kalau mereka bilang saya membenci, itu tidak mungkin. Cuma suka tidak suka, saya harus mengeluarkan mereka dari lokasi tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Pak Frans, untuk aksi ini memang apa yang disoroti? Apa tuntutan dari massa? Iya, mereka mau menggagalkan supaya tidak bisa ada konser di hari ulang tahun itu. Alasannya bahwa keuangan daerah defisit. Saya bilang ini rencana anggaran untuk buat konser di hari ulang tahun HUT itu kan sudah disetujui DPR, sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan DPR, dan ini sudah dianggarkan. Lalu masyarakat sangat merindukan untuk mendengar hiburan-hiburan di hari ulang tahun tersebut. Tapi mereka ini dari pagi pada saat upacara juga, pada saat pleno di DPR sudah mencoba untuk mau menggagalkan. Saya menyesal, Bu. Ini kan adik-adik kita. Pak Frans, kami ingin bertanya mengenai penggunaan parang. Ini kan Bapak mungkin pejabat publik ya, disoroti juga oleh masyarakat begitu ya. Apakah memang diperbolehkan Pak untuk pejabat publik memegang senjata tajam seperti itu? Ini kepemilikan milik Bapak ya katanya, diambil dari mobil Bapak? Iya, sebenarnya parang ini adalah parang adat
yang kami sering bawa pada saat jika ada upacara-upacara kebesaran. Jadi istilahnya tarian cakalele. Jadi itu kebetulan sudah ada di mobil. Saya turun baik-baik, mereka tidak mau, malah ada yang mau melempar saya dengan batu. Jadi si ketua yang melarang, jangan lempar. Saya kalau diam tidak ada sesuatu. Orang Halmahera soal parang dan tombak sebenarnya itu soal biasa, soal budaya. Apalagi mereka sudah masuk di kompleks perumahan. Di kompleks perumahan memang belum sampai di rumah saya. Tetapi hotel yang mereka datangi itu sudah sangat dekat. Mereka sudah berhasil mengusir tamu kami dari hotel yang satu, yaitu Hotel Marahai. Dan tamu itu oleh panitia memindahkan ke hotel yang dekat rumah kami. Jadi saya tegur berulang-ulang. Oke Pak, ini kemudian respon dari masyarakat seperti apa Pak? Kalau masyarakat setempat sangat setuju karena harus membubarkan mereka. Kalau tidak kan malu dong. Masa tamu diusir, apa hubungannya mereka mendemo ke tamu? Kenapa tidak cukup mereka demo dari siang sampai dengan sore di kantor DPR, di kantor keuangan. Lalu mereka pergi cari tempat artis ini, apa itu kan tidak etis. Demikian, Mbak. Pak. Oke Pak, apakah kejadian seperti ini memang sering terjadi di sana Pak? Kejadian yang bagaimana, Mbak? Maksud kami, apakah memang aksi-aksi seperti ini yang dilakukan saat ini di viral di media sosial ini memang sering terjadi di sana, Pak? Sulit membubarkan massa di sana. Sulit. Oke, tapi tidak pernah ada tuntutan Pak dari massa ataupun dari masyarakat setempat ketika melihat pejabat publik ini menggunakan senjata tajam begitu, karena sudah tadi Bapak katakan sudah terbiasa. Kalau dari masyarakat mereka setuju, kelihatan mereka sangat setuju untuk membubarkan seperti itu. Karena pada saat mereka datang tidak ada, memang kami tidak menduga. Saya lagi sementara dengan Forkopimda itu mengikuti pleno yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat itu. Tempat aksi. Pleno KPU, penetapan calon anggota DPR. Sementara pleno itulah anak saya menelpon mengatakan bahwa aksi sementara menuju ke rumah yang kebetulan di rumah kami itu ada sementara ibu lagi sementara menjamu tamu tersebut. Sangat malu kalau memang mereka muncul sampai di situ. Jadi itu cuma gertakan sebenarnya. Iya. Oke. Kami dapatkan poinnya. Iya, oke Pak. Terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya mengenai hal tersebut. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda bersama Ana dan Celia. Sesaat lagi. Pemirsa, belum lama ini beredar sebuah rekaman CCTV yang diduga rekaman tersebut adalah detik-detik sebelum pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Belum terkonfirmasi apakah rekaman tersebut benar atau tidak. Namun untuk saat ini pemirsa, tim kami mencoba menelusuri letak-letak CCTV di mana saat ini kami sudah berada di flyover Talun, Kota Cirebon, yang mana flyover ataupun jembatan Talun ini adalah lokasi penyiksaan pertama yang dialami oleh Vina dan juga Eki, serta tempat pembuangan mayat almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Juru kamera saya, Firdaus, mencoba memperlihatkan kepada Anda letak CCTV di jembatan Talun saat ini. Tepatnya di atas pemirsa, di tengah-tengah jembatan Talun ini terdapat CCTV yang berjenis 360. Namun pemirsa, CCTV yang saat ini telah dipasang adalah CCTV yang baru dipasang sejak 2 minggu yang lalu. Kami sudah berada di sini pemirsa untuk menelusuri kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sebelum kami sampai di sini, CCTV tersebut tidak ada. Namun sejak 2 minggu yang lalu, tiba-tiba CCTV sekarang sudah dipasang. Nah, ini masih di bawah pemirsa, kami akan coba menelusuri letak-letak ataupun titik-titik CCTV di sepanjang jalan ini dari jembatan Talun hingga menuju ke bawah. Ikuti saya pemirsa. Pemirsa, ternyata 200 meter dari jembatan
flyover Talun terdapat minimarket pemirsa. Dan tadi kami sempat bertanya bahwa minimarket ini sudah ada sebelum kejadian. Berarti sudah lama pemirsa. Dan faktanya apa pemirsa? Ternyata di atas ini terdapat CCTV. CCTV yang seharusnya bisa menangkap semua peristiwa yang terjadi di sepanjang jalan menuju flyover Talun hingga ke arah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Pemirsa, 50 meter dari minimarket, 250 meter dari jembatan layang Talun, ternyata di titik ketiga yang kami temui ini terdapat perumahan elit. Di mana perumahan elit, pemirsa, sudah ada jauh sebelum kejadian 27 Agustus 2016 silam terjadi. Ini dikonfirmasi langsung oleh keterangan warga di sini pemirsa. Dan artinya apa pemirsa? Di depan perumahan elit ini terdapat CCTV yang mengarah langsung ke jalan raya. Kalau kita lihat di BAP pemirsa, korban Vina dan juga Eki serta segerombolan pelaku tersebut melewati jalan ini pemirsa. Dari SMPN 11 hingga menuju jembatan layang Talun. Namun hingga saat ini di dalam persidangan tidak ada satupun barang bukti CCTV yang ditemukan. Faktanya apa? Sepanjang jalan flyover Talun ini ternyata ada banyak sekali CCTV. Mulai dari minimarket 100 meter di bawah jembatan flyover Talun, CCTV terdapat di situ pemirsa, di mana minimarket tersebut sudah ada sejak sebelum kejadian. Lalu kemudian tadi di ATM dan juga perumahan elit ada CCTV pemirsa. Pertanyaannya, di manakah rekaman CCTV kejadian 27 Agustus 2016 silam? Dari Cirebon, Rita Zega, Firdaus, Andri Panca, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor terekam CCTV. Maksud kami aksi maling sepeda di Banjar, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV. Ya, pelaku ini nekat masuk ke halaman rumah korban dan dengan santai membawa keluar sepeda curiannya. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan seorang pria parubaya masuk ke dalam rumah Aziz Fauzi di Banjarkolot, Kota Banjar, Jawa Barat. Lantaran pintu pagar tak tertutup, pelaku dengan mudah masuk ke halaman lalu menggasak satu unit sepeda. Bahkan pelaku dengan santai mengendarai sepeda curiannya meninggalkan lokasi. Sepeda aja, Pacific. Sepeda, itu kalau nilainya berapa kalau dirupiahkan? Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Ya. Itu Bapak dari rekaman berapa orang kelihatannya? Satu orang. Satu orang. Bapak kenal dari itu? Tidak kenal. Nggak kenal. Atau mungkin pernah lihat orang yang lewat sini? Nggak kenal sih, cuman di-share di grup RT ada sih asumsi yang dicurigai. Cuman baru gitu. Warga sekitaran sini? Warga sekitaran sini sih. Menurut korban, pelaku yang diduga merupakan warga sekitar sebelumnya tampak keliling kampung pada sore hari. Akibat pencurian ini, korban rugi jutaan rupiah. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Ya, informasi selanjutnya ini juga membuat pemirsa selalu waspada, harus berhati-hati karena seorang pria ini diambil handphonenya di dalam box motor saat pergi ke minimarket. Terlihat dari rekaman CCTV, seorang pria turun dari motor bersama anaknya yang masih kecil dan akan belanja di minimarket. Saat motor yang mereka naiki parkir, korban tidak menyadari mata seorang pria di sampingnya tertuju ke box motor miliknya. Tak lama, korban keluar minimarket untuk mengambil telepon genggam yang tertinggal. Namun, hanya hitungan detik yang semula diletakkan di box motor sudah hilang. Dari kejadian yang diduga pencurian, korban mengalami kerugian hilangnya 1 unit handphone genggam.
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Aksi kejar-kejaran terjadi antara seorang pemuda di Musiwaras Utara, Sumatera Selatan dengan polisi lantaran membawa dan akan mengedarkan narkoba jenis sabu maksud kami. Inilah detik-detik aparat Satuan Narkoba Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan menangkap seorang pemuda serial bin Zainuddin karena membawa dan memiliki narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Warga Kelurahan Muara Lakitan Musirawas ini ditangkap saat berada pada salah satu rumah makan di Desa Embacang, Karangjaya, Musirawas Utara. Ketika diamankan, tersangka membawa 1 buah tas sandang warna hitam dan saat digeledah, tas tersebut berisi narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi dari masyarakat dan kemudian kita dalami dan berhasil melakukan penyelidikan di daerah Embacang, Desa Embacang, Kecamatan Karangjaya, dan dari hasil penyelidikan ditemukan 1 orang laki-laki. Untuk tersangka kita sangkakan dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan paling maksimal 20 tahun. Kini polisi sedang melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkoba pasca penangkapan pelaku. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Arwin Zayayan, TV One mengabarkan. Ya, dari Musirawas kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini seorang ibu rumah tangga ditangkap Satuan Reserse Narkoba di Polres Rokan Hilir Riau lantaran terlibat dengan jaringan narkoba yang dikelola oleh kalangan ibu rumah tangga. Ya, pelaku yang ditangkap merupakan bandar narkoba yang kerap mengedarkan barang haram ke sejumlah ibu rumah tangga. Di mana? Tunjuk, Bu. Di mana? Oh. Anggota Reserse Narkoba Polres Rokan Hilir Riau menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau yang dijadikan tempat bandar narkoba. Iya, makanya cepat. Barang lain mana? Mana barang lain? Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 12 paket sabu siap edar yang rencananya hendak dipasarkan ke sejumlah ibu rumah tangga. Petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial UT yang telah menjadi target operasi. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah rumah yang diduga dipakai sebagai tempat transaksi narkoba di kalangan ibu rumah tangga. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung melakukan pengintaian selama 1 pekan. Setelah mendapatkan laporan dari warga adanya transaksi narkotika di daerah tersebut, dan pada saat kami lakukan penangkapan, kami menemukan narkotika tersebut di rumah pelaku, dan diakui pelaku itu adalah narkotika miliknya yang diperolehnya dari seseorang yang mengirim melalui transportasi dari Tanjung Balai Asahan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang psikotropika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ini dari Jambi, di mana sebuah mobil ambulans pembawa jenazah didorong warga karena jalan yang dilalui rusak parah. Ya, kondisi jalan rusak sepanjang 6 km ini telah terjadi 1 tahun. Beginilah kondisi jalan utama warga Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin Jambi yang rusak parah. Terlihat sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah terperosok dan didorong beramai-ramai oleh warga. Jalan tersebut merupakan akses utama warga Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin.
3 titik jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga sangat berdampak dengan perekonomian warga sekitar karena tidak bisa menyalurkan hasil pertanian mereka. Yang rusak ini paling sekitar mulai Kampung Baru ya, masjid Kampung Baru, sampai Rantal, sampai mana itu kampungnya? Terasan Panjang sampai Durampan. Sekarang ini cari ekonomi lah susah sekarang. Akibat jalan seperti ini susah ekonomi berarti? Iya. Dan bawa sampai tanah payah sekarang. Dari Nalo ini sekarang sulit, agak terlambat-lambat macam mana ini ya gerak-gerak jalan. Berarti terganggu ekonomi jalan? Iya, malah terutama ekonomi. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang kian hari rusak tersebut agar tidak menghambat pertumbuhan perekonomian mereka. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha, ini jasa salon sapi di Pasar Wagepati, Jawa Tengah ramai pelanggan. Ya, salon sapi ini menyediakan jasa seperti pemotongan kuku dan juga perbaikan tanduk ini untuk mendongkrak harga jual. Jika biasanya salon identik dengan perawatan kecantikan wanita, berbeda dengan salon yang satu ini. Ya, salon sapi yang berada di Pasar Wage, Pati, Jawa Tengah ini juga menawarkan perawatan kecantikan, namun khusus untuk sapi-sapi yang akan dijual. Pedagang sapi biasa menggunakan jasa tukang salon sapi untuk menaikkan harga jual sapi. Perawatannya sendiri meliputi pemotongan tanduk dan juga kuku sapi dengan cara dipahat dan juga dikikir. Salah satu pedagang sapi, Karso, mengungkapkan membawa sapinya untuk dipercantik di salon sapi. Sapi miliknya tersebut diratakan bagian tanduk karena kurang rata. Karso mengatakan setelah di salon, sapi miliknya mengalami kenaikan saat dijual karena terlihat lebih gagah dan juga bagus. Oh, ini biar lakunya tambah sedikit, ini disalonkan dulu. Tambah bagus. Sebenarnya biar bagus, biar ganteng gitu loh. Penyedia jasa salon sapi, Nyamani, mengaku jelang Idul Adha permintaan jasa salon sapi mengalami peningkatan. Jika di hari biasa rata-rata melayani 5 sapi, jelang Idul Adha permintaan jasa salon sapi melonjak mencapai 20 ekor. Ya biasanya ya kaki yang lincip-lincip yang tidak betul itu saya. Terus kedua aku sungu yang tidak macam tanduk ya. Tanduknya tanduk. Nah, yang tidak saya gerindo tadi alat. Biaya salon sapi ini tergolong murah, yaitu Rp20.000 untuk perawatan kuku dan juga Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Tukang salon sapi juga melayani jasa panggilan dengan harga mulai dari Rp50.000 menyesuaikan lokasi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Anatelita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa.